Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian dengan NIM D01180113. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu contoh soal, yaitu langsung saja bangunan bertingkat yang dilengkapi dengan ruang bawah tanah berukuran 10 meter x 30 meter akan dibangun di atas tanah pasir. Perancangan pondasi bangunan tersebut dipertimbangkan dapat diwakili oleh potongan tampang bangunan pada gambar C6.1. Dasar pondasi terletak pada kedalaman 2,5 meter dari permukaan tanah. Beban-beban dinding P1 dan P3 sebesar 350 kN per meter. Sedangkan beban kolom P2 sebesar 1000 kN. Beban-beban tersebut sudah termasuk beban-beban lantai, tanah di atas plat pondasi, dan beban struktur. Garis kerja resultan beban-beban dinding P1 dan P3 eksentris dengan E sama dengan 20 cm ke arah dalam bangunan. Dari beberapa hasil uji kerucut statis atau sondir yang dilakukan pada lokasi bangunan tersebut, kondisi tanah dasar dapat diwakili oleh hasil pengujian yang ditunjukkan pada gambar C6.1b. Pada berat volume tanah menurut kedalaman sebagai berikut. 1. Dari 0 sampai 2,5 meter, berat volume tanah sama dengan 16,5 kN per meter kubik. Yang kedua, dari 2,5 sampai 6 meter, berat volume tanah 16,5 kN per meter kubik. Yang ketiga, dari 6 sampai 9,75 meter, berat volume tanah sama dengan 18 kN per meter. Dan dari 9,75 sampai 11,75 meter, berat volume tanah sama dengan 17 kN per meter kubik. Sudut geser efektif di bawah dasar pondasi rata-rata adalah 35 derajat Celcius dan C atau kohesi tanah sama dengan 0. Muka air tanah sangat dalam. Hitungan dimensi fondasi yang memenuhi syarat faktor aman, terdapat kapasitas dukung dan penerusan. Disyaratkan penurunan maksimum 40 mm dan SPL lebih kecil dari 1/300. Dalam hitungan kapasitas dukung, gunakan persamaan fisik pada tahun 1975. Penyelesaian bagian A, hitunglah dimensi fondasi dan kapasitas dukung. Di sini kita diperlihatkan persamaan kapasitas dukung aman, yang dimana QS sama dengan 1/F dikali QUN ditambah DF per Y, dimana QS sama dengan kapasitas dukung aman dan F sama dengan gaya, QUN sama dengan daya dukung unlimited, DF sama dengan kedalaman dasar pondasi, Y sama dengan berat volume tanah. Dan kedua, persamaan kapasitas dukung unlimited neto, di mana QUN sama dengan QU dikurang DF per Y. Dalam kasus ini, kedalaman dasar pondasi yang diperhitungkan dalam hitungan kapasitas dukung adalah D aksen. Karena itu, persamaan umum kapasitas dukung fondasi memanjang menjadi QU sama dengan C kali NC ditambah D aksen Y dikali NQ ditambah 0,5 dikali B Y dikali NY, di mana C sama dengan kohesi tanah, N sama dengan faktor daya dukung tanah, D sama dengan kedalaman pondasi,
B sama dengan lebar efektif fondasi. Dengan memperhatikan faktor kedalaman dan bentuk fondasi, maka didapat persamaan yaitu QU sama dengan SC kali DC kali C kali NC ditambah SQ ditambah DQ ditambah D aksen Y dikali NQ ditambah SY dikali DY dikali 0,5 dikali BY dikali NY. Karena beban arah vertikalnya karena beban arahnya vertikal, maka IC sama dengan IQ sama dengan IY sama dengan 1, di mana I sama dengan faktor kemiringan. Maka dari itu, substitusi persamaan C ke dalam persamaan A dan B diperoleh persamaan kapasitas dukung aman, di mana QS sama dengan 1/F dikali SC dikali DC dikali C dikali NC ditambah SQ dikali DQ dikali DY dikali NQ ditambah SY dikali DY dikali 0,5 BY dikali NY dikurang DF kali Y ditambah DF kali Y. Untuk pondasi pada tanah pasir dengan C sama dengan 0, maka QS sama dengan 1/F dikali SQ dikali DQ dikali DY aksen dikali NQ ditambah SY dikali DY dikali 0,5 BY dikali NY dikurang DF dikali Y ditambah DF dikali Y. Dalam hal ini akan digunakan persamaan Fisik 1975 dengan lambda aksen sama dengan 35 derajat dari tabel 3.3 diperoleh NC sama dengan 46,12, NQ sama dengan 33,30, NY sama dengan 48,0,3. Untuk pondasi P2 dibuat bentuk bujur sangkar. Faktor bentuk fondasi dari fisik untuk beban sentris B2 sama dengan B2 aksen dan L2 sama dengan L2 aksen. B2 aksen per L2 aksen sama dengan 1, yaitu bujur sangkar. SQ sama dengan 1 ditambah tan lambda sama dengan 1 ditambah tan 35 derajat sama dengan 1,7, di mana SY sama dengan 0,60. Faktor kedalaman fondasi fisik seperti pada tabel 3.6b untuk D per B aksen kurang dari 1, di mana DQ sama dengan 1 ditambah 2 dikali D aksen per B2 dikali tangen lambda dikali 1 dikurang sin lambda pangkat 2, lalu masukkan nilainya, lalu didapat hasil 1 ditambah 0,13 per B2, di mana DY sama dengan 1. QS nya sama dengan 1/F dikali SQ dikali DQ dikali D lambda Y dikali NQ ditambah SY dikali DY dikali 0,5 BY kali NY dikurang DF kali Y ditambah DF kali Y, di mana QS sama dengan 1000 per B2 pangkat 2, lalu dimasukkan nilainya dan diperoleh 1000 per B2 pangkat 2 sama dengan 79,25 B2 ditambah 20,24 per B2 ditambah 193,91, di mana 79,25 B 79,25 B2 pangkat 3 ditambah 193,91 B2 pangkat 2
ditambah 20,24 B2 dikurang 1000 sama dengan 0. Dengan cara coba-coba diperoleh B2 sama dengan 1,75. Jadi ukuran pondasi kolom P2 adalah 1,75 meter dikali 1,75 meter. Untuk fondasi memanjang P1 dan P3, telah diketahui beban eksentris dengan E sama dengan 0,2 meter bila resultan beban diletakkan pada pusat fondasi berlaku persamaan kapasitas dukung dengan beban vertikal dan terpusat. Oleh karena itu, lebar fondasi yang digunakan dalam hitungan kapasitas dukung adalah lebar fondasi sebenarnya, dengan kata lain adalah B. Untuk fondasi memanjang SQ sama dengan SY sama dengan 1. Faktor kedalaman fondasi dari fisik pada tabel 3.6b diperoleh untuk D per B lebih kecil atau kurang dari 1. Dengan rumus DQ sama dengan 1 ditambah 2 dikali D aksen per B3 tangens lambda dikali 1 dikurang sin lambda pangkat 2. Dan diperoleh 1 ditambah 0,13 per B3, di mana DY-nya sama dengan 1. QS sama dengan 1 per F, di mana SQ kali DQ kali D aksen Y dikali NQ ditambah SY dikali DY dikali 0,5 BY dikali NY dikurang DF dikali Y ditambah DF dikali Y, diperoleh 350 per B3 sama dengan 95,08 ditambah 11,92 per B3 ditambah 173,33 B3, yang dimana 173,33 B3 pangkat 2 ditambah 95,08 B3 dikurang 338,08 sama dengan 0. Dengan sedikit dilebihkan diperoleh B3 sama dengan 1,2 meter. Luas pondasi dibuat simetris terhadap resultan beban. Jadi, tekanan pada dasar fondasi per meter panjang terbagi rata, di mana Q sama dengan 350 per 1,2 dikali 1 sama dengan 292 kN per meter. Bagian B, hitunglah tambahan tegangan vertikal. B.1, tambahan tegangan vertikal delta QZ di bawah pusat fondasi P1. Fondasi P1 dan P3 Qn sama dengan 292 dikurang 2,5 dikali 16,5 sama dengan 251 kN per meter pangkat 2. Fondasi P2 Qn sama dengan 1000 per 1,75 pangkat 2 dikurang 2,5 dikali 16,5 sama dengan 285,28 kN per meter pangkat 2. Hitunglah faktor pengaruh untuk fondasi panjang dan fondasi bujur sangkar diperoleh dari gambar 4,6. Dengan set sama dengan kedalaman lapisan yang dihitung dari dasar fondasi dan X sama dengan jarak horizontal dengan pusat ke pusat luasan fondasi. Pada tabel C6 titik 1D memperlihatkan jumlah tambahan tegangan atau delta QZ di bawah fondasi P1 oleh pengaruh bebannya sendiri dan beban-beban fondasi P2 dan P3. Pada tabel C6.1a, delta QZ di bawah fondasi P1 oleh pengaruh beban fondasi P1, di mana B1 sama dengan 1,2 meter dan Qn sama dengan 251 kN per meter pangkat 2.
Dan berikut adalah nilai dari gambar 4,6a. Pada tabel C6.1b, delta QZ di bawah fondasi P2 oleh pengaruh beban fondasi P2, di mana B2 sama dengan 1,75 meter dan Qn sama dengan 285,28 kN per meter pangkat 2, di mana berikut adalah nilai pada gambar 4.6b. Dan tabel C6.1c, di mana delta QZ di bawah fondasi P1 oleh pengaruh beban fondasi P3, yang mana B3 sama dengan 1,2 meter dan Qn sama dengan 251 kN per meter pangkat 2. Dan berikut adalah nilai dari gambar 4.6a. Dan tabel C6.1d, tambahan tegangan vertikal di bawah pusat pondasi P1 akibat pengaruh beban-beban P1, P2, dan P3. Berikut adalah nilai yang ada di slide. B.2, tambahan tegangan vertikal delta QZ di bawah fondasi P2, di mana delta QZ di bawah pusat fondasi P2 akibat pengaruh beban fondasi P3, yang mana B3 sama dengan 1,2 meter dan Qn sama dengan 251 kN per meter pangkat 2, sama dengan delta QZ akibat pengaruh bebannya sendiri dan beban-beban fondasi P1, karena jarak antara kedua dinding terhadap kolom P2 sama, yang mana X sama dengan 5 meter. Tabel C6.2c memperlihatkan jumlah tambahan tegangan delta QZ di bawah pusat pondasi P2 oleh pengaruh bebannya sendiri dan beban-beban pondasi P1 dan P3. Kita masuk di B3, tambahan tegangan vertikal delta QZ di bawah pusat pondasi P3. Cara hitung sama dengan hitungan delta QZ di bawah pusat pondasi P1, karena susunan pondasi simetri terhadap P2. C. Hitunglah penurunan. Karena tanah pondasi berupa pasir, penurunan total hanya berupa penurunan segera. Hitunglah penurunan segera dilakukan dengan cara De Beer dan Marten. Pada hitungan penurunan pondasi P1 dapat dilihat pada tabel C6.3a. Hitunglah penurunan pondasi P1 dapat dilihat pada tabel C6.3a. Sebagai contoh, pada lapisan 2,5 sampai 6 meter. Jarak tengah-tengah lapisan dari dasar pondasi set sama dengan 4,25 meter, di mana PO aksen sama dengan 2,5 kali 16,5 ditambah 4,25 dikali 16,5, yang hasilnya sama dengan 70,1 kN per meter pangkat 2. Delta P sama dengan delta QZ sama dengan 100,8 kN per meter pangkat 2, dilihat pada tabel C6.1d. C sama dengan 1,5 dikali QC per P0 aksen sama dengan 1,5 dikali 12.000 per 70,1 dan mendapatkan hasil 256,8. SI sama dengan HC H per C in P0 aksen ditambah delta P per P0 sama dengan 3,5 per 256,8 in 70,1 ditambah 100,8 per 70,1 dan hasilnya sama dengan 0,012 meter. Penurunan segera pondasi P1 sama dengan P3 dengan SI P1 dan sama dengan SI P3
sama dengan 0,012 ditambah 0,007 ditambah 0,1 sama dengan 0,029 meter. Lalu dibulatkan menjadi 2,29 mm, yang dimana lebih kecil atau kurang dari 40 mm. Penurunan pondasi P2, SI sama dengan P2 sama dengan 0,016 ditambah 0,007 ditambah 0,013 yang hasilnya 0,036 meter, dan dibulatkan menjadi 36 mm di mana kurang dari 40 mm. Dari hitungan di atas diperoleh penurunan maksimum 36 mm kurang atau lebih kecil dari 40 mm. Besarnya beda penurunan akibat penurunan tak seragam antara pondasi P1 dan P2 atau antara P3 dan P2, di mana S sama dengan delta S sama dengan SI P2 dikurang SI P1 sama dengan 36 dikurang 29 yang hasilnya 7 mm. Di story kaku S per L sama dengan 7 per 5000 sama dengan 1/714 kurang dari 1/300. Dari pertimbangan faktor aman terhadap keruntuhan kapasitas dukung dan penurunan toleransi, dimensi dan kedalaman ketiga pondasi memenuhi syarat. Jadi untuk dinding P1 dan P3 dipakai pondasi memanjang dengan lebar 1,2, dan untuk kolom P2 dipakai pondasi bujur sangkar dengan lebar 1,75 meter. Baiklah, itulah penjelasan tentang contoh soal dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.